Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setio Dija. Saya mahasiswi jurusan Hukum Tata Negara semester 5 di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Ayi Sofyan MSI dan Bapak Lutfi Fahrul Rijal SSY MH. Baik, langsung saja. Pada pertemuan pertama yaitu kita membahas tentang rencana pembelajaran semester atau disingkat RPS dan tidak langsung belajar materi. Jadi kita hanya membahas tentang RPS saja dan media yang kita gunakan yaitu Zoom meeting. Selanjutnya, pertemuan kedua yaitu membahas tentang konsep dasar hukum dan administrasi pemerintahan daerah. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintahan. Administrasi merupakan aktivitas atau bentuk usaha yang memiliki kaitan erat dengan berbagai pengaturan kebijakan dengan tujuan agar mencapai target. Pemerintahan yakni suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Daerah adalah suatu kumpulan di masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan untuk kepentingan masyarakat dan atas kesadaran masyarakat itu sendiri. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, hukum dan administrasi pemerintahan daerah adalah kumpulan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pertemuan ketiga yaitu membahas tentang latar belakang pembentukan dan pemekaran suatu pemerintahan daerah. Lahirnya pemerintahan daerah dikarenakan pengaruh batas-batas teritorial pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini dilakukan karena adanya pemerintahan negara yang tidak mampu memanage atau mengurus negara karena keterbatasan suatu pemerintahan dan akhirnya mengakibatkan penyelewengan kekuasaan. Maka dari itu lahirlah trias politika yang diciptakan untuk mengefisiensikan tugas negara, kemudian untuk melakukan pengecekan terhadap pemerintahan yang demikian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun pembagian kekuasaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu horizontal dan vertikal. Pembagian horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga negara yang ada. Pembagian kewenangannya sejajar seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun pembagian secara horizontal yaitu pembagian wilayah yang satuan pemerintahan berpusat dan satuan pemerintahan daerah terjadi karena muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu pembentukan dan pemekaran daerah. Pembentukan daerah dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah
dan penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah. Adapun pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota untuk menjadi 2 daerah atau lebih. Daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah. Adapun untuk memekarkan suatu daerah provinsi maupun kabupaten ataupun kota, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 tahun. Dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi suatu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya. Selanjutnya pertemuan keempat yaitu membahas tentang asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat beberapa asas, yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan dan asas kebijakan. Namun biasanya yang ada hanya 3 asas, sebab asas kebijakan mirip dengan asas pembantuan, sehingga yang digunakan biasanya hanya 3 asas saja. Yang pertama, asas desentralisasi. Desentralisasi yakni kewenangan pemerintahan pusat yang mana sebagian kewenangan tersebut diberikan atau dilimpahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan daerahnya. Hal ini berdasarkan pasal 1 huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pasal 1 ayat 7 Nomor 32 Tahun 2004. Maka desentralisasi baru terwujud apabila terdapat penyerahan atau overgrading, pelimpahan wewenang pemerintahan. Tentu dianutnya asas desentralisasi ini disertai beberapa alasan di dalamnya. Dengan adanya desentralisasi ini, pemerintahan daerah dapat melaksanakan atau menangani urusan-urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri. Dengan begitu diharapkan pemerintahan pusat bisa lebih fokus terhadap urusan-urusan yang bersifat nasional. Adapun dimensi utama desentralisasi yakni dimensi ekonomi, dimensi politik, dan dimensi psikologis. Tujuan desentralisasi diantaranya pertama, tidak terjadi penumpukan kekuasaan. Yang kedua, diharapkan terjadi distribusi kekuasaan maupun transfer kekuasaan. Yang ketiga, terciptanya pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, dan ekonomis. Dan yang terakhir, terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Kedua, asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi dapat dipahami sebagai pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Pasal 1 huruf F. Indikator dekonsentrasi yakni yang pertama, bentuk pemencaran adalah pelimpahan. Pemencaran terjadi kepada pejabat sendiri. Yang dipencarkan bukan urusan pemerintahan, tetapi wewenang untuk melaksanakan sesuatu. Dan yang terakhir, yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri. Hematnya, dekonsentrasi adalah urusan desentralisasi, dan dekonsentrasi tidak lain daripada salah satu jenis desentralisasi. Dekonsentrasi yakni pasti desentralisasi, namun desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentrasi. Ketiga, asas
otonomi, dan tugas pembantuan. Asas ini merupakan bentuk dari desentralisasi juga, yakni otonomi dan tugas pembantuan. Maksud dari otonomi yakni suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur sendiri dan menyelenggarakan urusan serta kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah. Selanjutnya, pada pertemuan kelima yaitu membahas tentang pembagian urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat adalah yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasi lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas daerah negara. Yang keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan yang terakhir, urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Pertemuan keenam yaitu membahas tentang otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlepas dari itu, otonomi daerah juga diklasifikasikan menjadi 3, yakni otonomi material, otonomi formal, dan otonomi real. Yang pertama, otonomi material. Pada otonomi material ini, urusan rumah tangga material yang diberikan terperinci secara jelas dan diberikan batasan-batasan atau limitasi. Yang kedua, otonomi formal. Otonomi formal jenis ini, setiap daerah otonom bebas mengatur setiap urusan yang tidak melanggar atau aturan yang menyatakan bahwa urusan tersebut merupakan urusan pemerintah pusat atau dapat dikatakan sebagai teori sisa. Pusat menentukan terlebih dahulu apa urusan yang dapat dilaksanakan, sedangkan sisanya dilimpahkan kepada daerah. Yang ketiga, otonomi real. Otonomi jenis ini memberikan wewenang kepada daerah otonom berupa urusan-urusan pangkal sesuai undang-undang yang kemudian dapat ditambah atau diberi wewenang tambahan apabila dirasa membutuhkan. Otonomi ini merupakan gabungan antara otonomi material dan formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terdapat 3 penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yakni pertama, desentralisasi, penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat ke pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi. Yang kedua, dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang ketiga, tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Adapun tujuan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah adalah yang pertama, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi. Yang ketiga, dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang keempat, dapat mewujudkan pemerataan daerah. Yang kelima, dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Yang keenam, dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi dari pihak DPRD. Baik, yang terakhir yaitu pertemuan ke-7 membahas tentang sistem ajaran rumah tangga. Sistem rumah tangga daerah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pembagian wewenang serta tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Sistem rumah tangga ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem rumah tangga formal. Sistem rumah tangga formal yaitu pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah tidak dijelaskan secara rinci. Maksudnya, sebuah urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektivitas. Sistem rumah tangga ini mempunyai landasan pemikiran bahwa tidak ada perbedaan urusan secara prinsipnya antara urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu sistem rumah tangga material. Sistem rumah tangga material adalah pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dijelaskan secara normatif dalam undang-undang dan turunan hierarki di bawahnya. Sistem rumah tangga material berpangkal tolak pada pemikiran bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintah pusat dan daerah dalam pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab antara pusat daerah dan daerah ditentukan secara pasti atau limitatif. Menurut sistem rumah tangga material, otonomi daerah bersifat terbatas. Daerah bersangkutan tidak memiliki peluang untuk berinisiatif atas pemanfaatan dan pembentukan sumber-sumber keuangan daerah dan tidak menguntungkan untuk mewujudkan hubungan antara pusat dan daerah yang baik. Adapun kelemahan sistem rumah tangga material yakni sistem bertolak dari asumsi yang keliru. Artinya menganggap urusan pemerintahan dapat dirinci dalam artian dapat dibagi-bagi secara rinci juga. Dan sistem rumah tangga material akan lebih banyak mengandung spanning hubungan antara pusat dan daerah. Yang ketiga yaitu sistem rumah tangga nyata atau real. Sistem rumah tangga real adalah pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengambil jalan tengah dari sistem rumah tangga material dan sistem rumah tangga formal. Maksudnya, sistem rumah tangga ini mengkombinasikan dua sistem rumah tangga daerah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang keliru dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.